Recording in progress. Sudah siap ya? Sudah, Kak. Oke, silakan Apakah dinyalakan kamera Ya. dan presentasinya silakan ditampilkan. Baik, Kak. Sebentar. Slide-nya belum muncul. Apakah sudah terlihat? Belum, slide-nya belum terlihat. Ini stop share terlebih dahulu, pastikan filenya terbuka, lalu diulangi lagi. Baik, Kak. Apakah sudah terlihat? Iya sudah, silakan. Baik, apakah sudah bisa dimulai, Kak? Ya silakan dimulai. Jika kamu punya waktu untuk merengek, maka kamu punya waktu untuk mencari solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, saat ini total kapasitas pembangkit listrik terpasang di Indonesia adalah 50.000 MW dengan target pertumbuhan listrik 8,7% per tahun. Dalam 5 tahun ke depan dibutuhkan tambahan sebesar 35.000 MW. Proyeksi kebutuhan listrik diprediksi naik dari tahun 2015 hingga tahun 2024 dari 36.787 MW menjadi 74.536 MW. Pengembangan sumber energi alternatif atau renewable telah banyak dilakukan oleh peneliti untuk meminimalisasi penggunaan minyak bumi. Salah satu teknologi yang dapat digunakan secara luas, ekonomis, dan ramah lingkungan adalah microbial fuel cell. Microbial fuel cell adalah suatu ilmu terapan sel elektrokimia berbasis mikroba tertentu untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Mikroba tersebut mendegradasi bahan organik untuk menghasilkan elektron. Banyak sekali bahan yang dapat digunakan dalam microbial fuel cell, salah satunya adalah limbah pelepah pisang. Limbah pelepah pisang diketahui memiliki kandungan selulosa yang tinggi. Keberadaan selulosa tersebut menimbulkan bakteri selulitik indigeneus yang mampu mendegradasi pelepah pisang. Proses degradasi dalam sistem MFC akan menghasilkan arus listrik. Dengan demikian, kami menyediakan solusi berupa menjadikan limbah pelepah pisang sebagai penunjang inklusivitas energi listrik untuk mengatasi kelangkaan energi listrik yang memiliki kelebihan yaitu berbahan baku nabati dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, kami dari MTS Negeri 3 Malang dengan anggota tim, saya Ilina Ruputri Bintoro, Saya Haibat Syifa Zamzam, saya Cantika Cahaya Ramadan, di bawah bimbingan Bapak Dr. Andes Sutito, Magister Pendidikan, dengan bangga mempersembahkan penelitian kami yang berjudul Microbial Fuel Cell Pelepah Pisang sebagai penunjang inklusivitas energi listrik. Salam saintis muda, we are young, kontributif, and inovatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana potensi ekstrak limbah pelepah pisang sebagai penghasil energi listrik berbantuan elektroda kuper magnesium. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi volume ekstrak limbah pelepah pisang terhadap performa hasil energi listrik berbantuan elektroda kuper magnesium. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui potensi ekstrak limbah pelepah pisang sebagai penghasil energi listrik berbantuan elektroda CUMG. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh variasi volume ekstrak limbah pelepah pisang sebagai terhadap performa hasil energi listrik berbantuan elektroda CUMG. manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu yang pertama bagi peneliti sebagai sarana meningkatkan pengetahuan dan kreativitas dalam menganalisis serta mencari solusi terhadap masalah yang ada di masyarakat. Kemudian bagi peneliti lain yaitu sebagai referensi dalam melakukan penelitian
yang berkaitan dengan memanfaatkan limbah pelepah pisang sebagai sumber energi listrik. Kemudian bagi masyarakat yaitu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi listrik melalui pemanfaatan limbah. Kemudian yang keempat bagi pemerintah yaitu membantu pemerintah dalam menggalakkan penggunaan sumber energi terbarukan. Sambodo dan kawan-kawan pada tahun 2013 menyatakan bahwa pelepah pisang mengandung selulosa 63% sampai 64%. Hemiselulosa 19% dan lignin 5%. Kemudian Cynthia Gaby pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa senyawa dalam larutan dapat mengantarkan arus listrik berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar dan dapat terionisasi saat dilarutkan di dalam air. Harahap pada tahun 2016 juga menyatakan elektroda terdiri dari elektroda positif dan elektroda negatif. Hal ini disebabkan karena elektroda tersebut akan dialiri oleh arus listrik sebagai sumber energi dalam pertukaran elektron. Kemudian Imanuddin dan kawan-kawan pada tahun 2016 juga menyatakan adanya elektron yang mengalir pada sistem tiap satuan waktu akan menghasilkan arus listrik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimen laboratorium dengan subjek yang pertama yaitu limbah pelepah pisang yang didiamkan selama 7 hari kemudian dijadikan 4 rangkaian sel. Kemudian yang kedua yaitu elektroda kuper dan magnesium yang berukuran 5 x 1 cm. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini memerlukan alat yang terdiri dari kap, pisau, lumpang, alu, gelas kimia 500 ml, plastik wrap, kabel, lampu LED dan multitester. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yaitu pelepah pisang busuk, elektroda JU, elektroda MG dan aquades. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel. Yang pertama yakni variabel bebas, yaitu variasi volume ekstrak limbah pelepah pisang. Yang kedua variabel terikat, yaitu hasil kuat arus, tegangan listrik, dan nilai power density. Yang ketiga variabel kontrol meliputi konsentrasi, massa, ukuran elektroda dan jenis bahan digunakan, serta suhu dan lama waktu perlakuan. Tahapan yang kami lakukan dalam penelitian ini meliputi yang pertama yaitu preparasi sampel, kemudian merangkai-rangkaian konstruksi penelitian, kemudian eksperimen dan pengujian. Teknik analisis data. Data dianalisis dengan teknik deskriptif analitik, yaitu teknik menganalisis permasalahan yang ada dari hasil pengamatan dan studi kepustakaan tentang teori atau konsep keilmuan yang relevan. Pengujian performa listrik dilakukan dengan 3 variasi volume ekstrak limbah pelepah pisang. Berdasarkan hasil analisis, semakin banyak volume pelepah pisang, maka nilai tegangan listriknya semakin meningkat. Hasil tegangan listrik tertinggi yaitu pada volume 130 mili sebesar 500 mV. Berdasarkan hasil uji kuat arus listrik, diketahui bahwasanya semakin banyak ekstrak volume pelepah pisang yang digunakan, maka kuat arus listrik yang dihasilkan akan semakin meningkat. Nilai kuat arus listrik tertinggi terjadi pada volume ekstrak 130 ml dengan menghasilkan sebanyak 0,84 mA. Untuk analisis power density, semakin banyak volume pelepah pisang, maka nilai power density semakin meningkat. Nilai power density tertinggi yaitu pada ekstrak limbah pelepah pisang 130 mili sebesar 84 mW per cm persegi. Berdasarkan perbandingan dengan penelitian sebelumnya, penelitian menggunakan ekstrak limbah pelepah pisang dengan elektroda CUMG dan 4 rangkaian sel dapat diperoleh power density sebanyak 84 mW per cm persegi atau setara dengan 840.000 mW per meter persegi. Kesimpulan dari penelitian ini yakni berdasarkan analisa tegangan listrik, kuat arus, dan nilai power density dari 4 rangkaian sel dengan 3 variasi volume ekstrak yang berbeda, diperoleh kecenderungan bahwa semakin banyak jumlah volume ekstrak limbah pelepah pisang, performa listrik yang dihasilkan semakin baik. Dari variasi volume 60, 100, dan 130 mili, perlakuan menggunakan ekstrak 130 mili menghasilkan tegangan, kuat arus, dan nilai power density tertinggi yaitu secara berturut-turut 500 mV, 0,84 mA, dan 84 mW per cm persegi. Saran dari penelitian ini yaitu dilakukan penelitian lanjutan yang salah satu caranya adalah dengan menambahkan ekstrak limbah pelepah pisang supaya meningkatkan tegangan, kuat arus, dan power density yang dihasilkan. Adapun roadmap pengembangan pada penelitian ini yaitu pada tahun 2022 pengembangan biolistrik pelepah pisang, pada tahun 2023 pemantapan metode prototyping biolistrik pelepah pisang, pada tahun 2024 sampai 2025 yaitu implementasi dan produksi, pada tahun 2026 biolistrik pelepah pisang menjadi produk unggul. Dari
limbah jadi sumber daya. Dari Mancaneti untuk negeri. Sekian presentasi dari tim kami. Apabila ada saran atau pertanyaan, dipersilahkan. Baik, terima kasih adik-adik. Bagus sekali penelitiannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat ya sudah sampai ke babak final. Terima kasih. Beberapa hal yang saya tanyakan nanti mungkin tidak terlalu banyak. Nanti mungkin bapak-bapak Dewan Juri yang lain juga akan menanyakan. Baik. Pertanyaan mendasar dulu. Mengapa tertariknya pada limbah pisang? Baik, terima kasih. Bagaimana Bapak? Mengapa tertarik meneliti listrik dengan menggunakan limbah pelepah pisang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Ada beberapa faktor yang membuat kami tertarik untuk meneliti hal tersebut. Yang pertama yaitu Indonesia itu sekarang dalam krisis energi. Diperkirakan pada tahun 2024 dibutuhkan listrik sebanyak 74.536 MW. Selain itu, kemudian faktor kedua yaitu kami melihat bahwasanya di sekitar lingkungan sekolah kami, di rumah kami, itu bisa ditemukan banyak sekali pelepah pisang yang terbuang sia-sia. Kemudian setelah kami melakukan studi literatur, diketahui bahwasanya pada pelepah pisang itu terdapat kandungan selulosa yang bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik dengan cara didegradasi oleh bakteri Cellulotic indigenous, kemudian menghasilkan elektron, kemudian elektronnya itu dibantu dengan elektroda bisa menghantarkan arus listrik sehingga dapat berpotensi sebagai sumber alternatif lain untuk menutupi krisis listrik tersebut. Izin menambahkan, karena dari segi ketersediaan pelepah pisang juga lebih banyak daripada tumbuhan lain. Terima kasih. Kalau tumbuhan lain untuk ketersediaan konsepnya kan MFC ya, microbial fuel cell ya. Selain dari limbah pisang itu sebenarnya bisa didapatkan dari apa saja? Terima kasih atas pertanyaannya. Bisa saja dari jerami, bisa saja dari tebu, bisa saja dari sagu, bisa saja dari kulit dari pelepah pisang. Kemudian juga ada kulit dari manggis, kulit dari pepaya, seperti itu. Berarti memang tidak hanya pelepah pisang ya? Iya, Bapak. Tetapi dari hasil fermentasi selulosa dan segala macam tadi sebenarnya bisa dari jerami, padi ya berarti dan banyak hal ya sudah bisa digunakan ya. Iya, Bapak. Kemudian ini coba di yang terakhir di roadmap. Iya. Kan sudah ada hasilnya tuh tadi. Jadi hasilnya kesimpulannya apa dulu sebenarnya sebelumnya? Kesimpulan dari penelitian yang adik-adik lakukan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Kesimpulan dari penelitian ini yakni berdasarkan analisa tegangan listrik, kuat arus dan nilai power density dari 4 rangkaian sel dengan 3 variasi volume ekstrak yang berbeda, diperoleh kecenderungan bahwa semakin besar volume ekstrak limbah pelepah pisang, performa listrik yang dihasilkan semakin baik. Dari variasi volume 60, 100, dan 130 mili, perlakuan menggunakan ekstrak 130 mili menghasilkan tegangan, kuat arus, dan nilai power density yaitu secara berturut-turut 500 mV, 0,84 mA, dan 84 mW per cm persegi. Oke, berarti kan ada kesimpulan seperti ini, artinya kemudian limbah pelepah pisang ini berpotensi untuk menghasilkan listrik ya? Iya. Cita-citanya kan akan mengatasi krisis energi di Indonesia. Nah, sekarang ke slide yang roadmap. Nah, adik-adik kan membuat, kemudian setelah dari hasil ini, adik-adik membuat sebuah roadmap pengembangan menjadi produk. Bisa diceritakan secara detail sampai 2026 itu produknya seperti apa sebenarnya yang diinginkan oleh adik-adik? Sebelumnya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi produk yang akan kami hasilkan itu bentuknya akan
berupa baterai. Jadi kan kalau misalnya kalau sekarang itu masih tidak efisien ya, jadi butuh tempat dan banyak ruang gitu. Jadi akan dipersingkat atau dikomplekskan menjadi baterai supaya mudah digunakan. Kemudian bisa juga karena kami itu menggunakan rangkaian sel volta, berarti arus yang dihasilkan itu berbentuk DC. Sedangkan kalau di rumah-rumah biasa kan Menggunakan arus listrik AC. nah, untuk produk kedepannya itu diupayakan supaya DC tadi menjadi bentuk AC supaya bisa digunakan ke rumah-rumah masyarakat biasanya. Menggunakan apa itu? Mengubah dari DC menjadi AC. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, saya akan menjawabnya. Untuk mengkonversikan dari listrik DC ke AC menggunakan alat yang bernama transistor daya. Transistor daya itu seperti apa? Jadi transistor daya itu sebenarnya macam-macam, tapi dalam penelitian kami itu mungkin akan dibuat dalam rangkaian itu berbentuk flip flop. Jadi dari kan arus DC itu kan searah gitu ya, maksudnya elektronnya itu mengalirnya satu arah gitu. Kalau AC kan bolak-balik. Nah, dengan merangkai bentuk flip flop itu nanti akan yang satu mati, yang satu nyala. Kemudian yang satu mati juga, nanti yang satunya juga nyala. Jadi arusnya akan berubah menjadi dari searah menjadi bolak-balik seperti itu. Sudah berhitung nggak kira-kira, kan punya roadmap nih? Iya. Untuk kebutuhan misalkan bisa mensuplai kebutuhan atau mensuplai kebutuhan satu rumah tangga itu, satu rumah itu kira-kira per hari itu butuh berapa listrik, berapa kW misalkan segala macam. Nah, itu sudah pernah dihitung nggak untuk kemudian sebesar apa nanti baterai yang harus dibuat oleh adik-adik? Dan ini kan berarti bentuknya kan berarti kan baterai, bukan baterai kering ya, berarti kan baterai berisi cairan kan ya? Iya. Nah itu sudah terpikirkan ke situ belum? Sehingga roadmap itu menjadi sebuah roadmap yang nanti akan dapat dilaksanakan, realistis. Baik, terima kasih. Ya, kami sudah memikirkan hal tersebut. Jadi kami inginnya itu dari rangkaian yang memakan ruang itu dijadikan menjadi baterai yang lebih ringkas gitu. Jadi Bagaimana caranya menjadikan baterai yang lebih ringkas? Nah, karena kan itu nanti bentuknya cairan ya, Iya. bubur atau cairan kan. Bagaimana itu Iya. bisa membuat itu menjadi lebih ringkas? jadi kira-kira akan dibentuk seperti aki seperti itu. Jadi kalau aki kan dibuatnya, bedanya kalau aki itu elektrodanya pakai Cu dan Seng supaya semakin beda potensialnya dari elektroda itu semakin besar. Jadi elektronnya itu nggak mudah keluar gitu, jadi nggak mudah tersimpan seperti itu. Jadi dari arus yang situ dialirkan ke baterai yang sistemnya kayak aki supaya bisa disimpan menjadi lebih ringkas seperti itu. Terima kasih. Oke, itu mungkin dulu dari saya. Pak Imam akan menambahkan, Pak. Ya, untuk peserta 31 waktu untuk sesi tanya jawab juga sudah selesai. Kita akan lanjut ke peserta berikutnya. Dan Baik. dipersilakan untuk kembali ke room utama atau meninggalkan Zoom. Baik, sebelum mengakhiri presentasi pada kali ini, mohon maaf sebelumnya, terima kasih Bapak Dewan Juri atas pertanyaannya. Izinkan kami menyampaikan pantun sebelum mengakhirinya. Budina makan nasi. Tidak lupa berlakukan sambal terasi. Ratusan detik kami presentasi, semoga berprestasi di event opsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri.